Banyak di antara kita, sebagian saya tahu tidak tidur sama sekali, khususnya pelayan-pelayan Tuhan. Thank you ya untuk semua full-timer, volunteer, Breakfast with God seperti ini. Bukan hanya cium kaki Tuhan, tapi banyak sekali orang yang berkorban. God bless you, kasih tepuk tangan untuk semua yang hari ini datang pagi-pagi. Bless the Lord, oh my soul. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Kita buka sama-sama Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, nggak panjang-panjang, Anda perlu bekerja, perlu sekolah. Judulnya dari Daud, bunyinya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita baca bersama, 2 ayat saja, 1, 2, 3. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. How could you actually bless the Almighty? Bagaimana caranya kita bisa memberkati Tuhan? 我们能够祝福神吗? Bukankah berkat itu datangnya dari Allah? Emangnya Tuhan itu kekurangan apa? Bukannya justru sebaliknya, orang yang kenal Tuhan itu tidak kekurangan apa-apa. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Tidak seperti pemahaman manusia, berkat itu materi. Oh, atau berkat itu memiutangi. Oh, gini loh Tuhan, Tuhan butuh apa? Nih, gua kasih. Atau, Tuhan kurang dipuji ya, ayo kurang dipuja. Biar saya saja, ini aku akan memujimu. Malaikat tidak bisu. Tuhan itu tidak insecure. Ya, bahasa anak-anak generasi alfa lah, Tuhan itu demure. Tuhan itu cool, Tuhan itu keren, Tuhan itu chill. Nggak butuh nggak pujian kita, penyembahan kita yang pas-pasan, apalagi kuncinya yang seringkali meleset. You see, God created music, God created everything, God created praise. Tuhan menciptakan segala sesuatu alam semesta. Dia nggak butuh kau dan aku. Menginjilan, Tuhan butuh gereja untuk menginjili dunia. Come on lah, satu aja kasih Mikael, datang penampakan. Udah, taruh di langit California. CNN, BBC semua meliputnya. Dan berkata, Yesus adalah Tuhan, bukan Nabi. Beres sudah, seluruh bumi bertobat. Does he need you? Tuhan butuh uang kita? Enggak juga sih. Uang itu untuk kendaraan misionaris. Uang adalah hamba yang baik, tapi Tuhan yang jahat. Dia bisa berbuat baik, tapi kalau kita cinta uang, dia akan membuat hati jahat. Tuhan itu ambil resiko loh, percaya yang kita kasih kunci kerajaan sorga di tangan kita. Pada bisnismu, sekolah masa depanmu, keluargamu, pernikahan kita yang sekalipun sangat-sangat lama. Mungkin beberapa sudah anniversary-nya 50. Tapi tetap rawan namanya manusia. Kenapa Tuhan memilih untuk dimuliakan di dalam hidup kita ini yang semuanya pecah belah? Saya nggak ngerti, tapi Daud mengerti. Kita belajar dari dia. Mazmur 103 ini dari Daud. Tidak heran dia disebut a man after God's own heart. Dia adalah seorang yang mengenal hati Allahnya. Dalam bahasa Indonesia, seorang yang berkenan di hati Tuhan. Dia bukan dikenan, dia dikenan karena dia memahami hati Tuannya. Kita belajar dari Daud. Dan kalimat pertama membingungkan. Itulah sebabnya saya mau ajak Anda bicara tentang poin ini. Pujilah Tuhan di bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggrisnya bless the Lord. Bukan hanya memuji, berkati. Berkati Tuhan, hai jiwaku. Bless his holy name. Berkatilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Semerdu-merdu apa pujian malaikat bersama malaikat di surga. Waktu mereka menyanyi-nyanyi untuk Tuhan, kalau ada anak kecil yang menyanyi dan memuji di bumi ini, sekalipun nadanya nggak masuk kunci, masih juga pelat lafal-lafal katanya, Tuhan pasti seluruh malaikat di sorga, diam. Aku ingin mendengarkan anak ini
untuk memuji. Semua serafim, semua kerub serubim, semua Gabriel, Mikael, dan namakanlah semua malaikat di sorga. Tuhan mau mendengar anak itu nyanyikan lagu yang tidak sempurna dari hati yang cinta. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Bless the Lord, oh my soul. Nomor 1, ya, berkatilah hatinya dengan cinta kita. Nomor 1 poinnya, keluarkan terima kasih. Ini maksudnya bless the Lord, oh my soul. Kenapa hai jiwaku kok bukan hai rohku? Saya ajak Anda untuk menyelami sesuatu yang agak dalam. Mestinya pujilah Tuhan, hai rohku. Karena di dalam roh kita tinggal kasih abadi. Tapi Tuhan tidak berhenti hubungan sama kita itu sampai kasih. Karena kasih Tuhan Allahmu itu perintah. Kita bisa lakukan dengan terpaksa. Makanya itu Daud memahami poin ini. Dia berkata, pujilah Tuhan, bukan hai rohnya. Rohnya tidak punya pilihan. Bahkan orang-orang yang membenci Tuhan suatu hari akan bertekuk lutut. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Lu gak punya pilihan. Allah itu daulat. Roh kita sudah diskakmat. Jiwa itu hak bebas. Jiwa, our soul, itu artinya bebas memilih. Tuhan tidak memaksa. Makanya orang bisa masuk surga, masuk neraka. Jiwa orang bisa tersesat. Kita bisa memilih untuk mencintai Tuhan atau membencinya. Dunia kasih itu di alam roh kita. Dunia cinta itu di jiwa. Makanya Daud berkata, Tuhan, aku bukan hanya mengasihimu seperti orang Kristen yang lain. I don't only love you as they do, but I also like you. Do you like Jesus? Or do you just love him? Yesus menggiring Petrus sampai dia berkata, Yesus, aku suka padamu. Dia berkata, Petrus, Kefas, apakah engkau mengasihi aku? Do you love me? Do you agape me? Kau tahu Tuhan, 3 kali sampai nangis. Terakhir dia berkata, I feel you. Aku mencintaimu, I like you. Kelihatannya kayak kalah ya. Kayak seolah-olah turun pangkat, seperti downgrade. Tapi sebenarnya, Yesus suka. Ayat ini seringkali dikhotbahkan dari sisi filia itu inferior ke agape. Iya, karena agape itu kasih tanpa syarat. Ada orang yang mengasihi Tuhan, tapi gak terlalu suka spend time sama dia. Loh, aku kasih sih kasih, takut apalagi. Tapi Tuhan itu menjadi panutan, tapi aku gak bawa Tuhan. Kalau untuk perkara-perkara yang kusukai, aku lebih suka me time daripada time with Jesus. You see, cinta, saya ingin membawa pewahyuan ini ke gereja. Jangan berhenti sampai mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu. Cintai dia juga. Biar jiwamu itu senang sama Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, tapi baca Alkitab itu beban. Kasih sih kasih sama Tuhan. Ya aku tahu diri lah. Kita ini semuanya kan berhutang budi. Pelayanan, beban. Persembahan, perhitungan. Tapi kalau buat beli sepatu, beberapa orang kalau untuk sepatu brol-brolan. Untuk beli mobil, wah, gak ada remnya. Untuk apa-apa yang dia suka, semua. Lu sama Tuhan kasih, tapi gak sampai hobi. Paham maksud saya ya? Ada di antara kita, tidak pernah menjalin persahabatan dengan papa mama. Jadi sama orang tua itu ya kasih sih kasih. Lu jangan bilang-bilang yang enggak tentang papaku lu. Anak bisa berkelahi. Tapi kalau anak itu mau bersenang-senang, lebih baik papa mama enggak ikut pergi. Dia mengasihi papanya, mamanya. Tapi dia enggak pernah berteman dengan papa mamanya. Enggak sampai di level cinta, seneng, suka itu enggak. Dia lebih seneng sama teman-temannya. Lebih suka sama teman-temannya lah, harus seimbang lah. Tapi ini hanya ilustrasi, paham maksud saya. Mengasihi orang tua ya iyalah, menghormati apalagi. Orang tuaku apalagi enggak cacat celah. Aku sangat-sangat menghargai. Tapi kalau untuk senang-senang,
Sorry ya, mendingan aku paling seneng itu sama teman-temanku, sama papa mama kalau bisa. Kalian jangan ikut ya Pak, jangan ikut ya Ma. Jadi awkward. Banyak orang itu awkward sama Tuhan meskipun mengasihi Tuhan. No, Abraham itu sampai taraf bersahabat. Maka dia disebut sahabat Allah. Sampai kongko itu sama Tuhan. Waktu Tuhan mau bakar Sodom dan Gomora, kebakaran satu kota, itu ngobrol dulu sama Abraham. Sang daulat cari temannya. Padahal Tuhan bisa membuat keputusan tanpa dia. Tapi nggak bisa enggak. Karena dia adalah teman obrolannya. Dia adalah teman chit-chat, teman ngongkoannya. Jadi Tuhan Yesus di perjanjian lama ketemu dulu sama Abraham. Bukan tanya menurut lu gimana. Bukan, tapi hey aku mau begini loh ya. FYI, for your information. Kamu harus tahu. Abraham berkata, Tuhan, tahu dirilah. Enggak buddy-buddy, hey buddy-buddy, my buddy. Enggak sama Tuhan, best friend, tapi bukan buddy. Dia berkata, Tuhan, kalau ada 10 orang, Tuhan spare enggak? Kalau ada 50 orang, kalau ada 40, nego sampai 10. You see, do you have that relationship? What kind of church do you want build me? Tuhan tanya sama saya, akhir tahun kemarin waktu saya di PCM, GMS Surabaya Timur. Gereja seperti apa yang kau bangun? Tidak semua gereja dibesarkan dengan cara sama. I am trying to train you. Semua pelayan-pelayan Tuhan sampai semua jemaat untuk jadi sahabat Allah. Siapa yang mau berikan tepuk tangan untuk Tuhan? Not all churches are raised the same. Even though the same God, tidak semua gereja DNA-nya sama. Sorga sama-sama kita tuju. Tidak semua gereja terbuat dari materi yang sama. Emas, kayu, atau jerami. This is the kind of church we want to build. Not the greatest, but the glorious. Haleluya. Berkatilah hatinya dengan cinta kita. 2. Pujilah Tuhan yang jiwaku kan. Pujilah namanya yang kudus. Hai segenap batinku. Katakan pujilah namanya yang kudus. Ini saya nggak perlu jabarkan. Anda yang tidak datang kemarin di kebaktian umum. Waktu saya streaming. Khususnya AOG kan juga sudah ada porsinya. Tetapi kalian juga bisa ekstra. Dengarkan kebaktian 1-5 kemarin, saya banyak ngajar tentang PAW, Praise and Worship, bagaimana kita, gereja, Pondok Daud itu dipulihkan untuk memberkati namanya. Yaitu nomor 2, berkatilah namanya dengan pujian kita. Saya percaya di awal tahun ini yang pertama-tama Tuhan wahyukan adalah tentang puji-pujian. Sebab dia bersemayam atau bertahta di atas pujian kita. Kita ingin gereja kita itu segudang pemuji. Kita menjadi a people of praise. Tapi aku tidak pintar nyanyi. Ya sudah, saya tidak perlu jelaskan lagi. Dengarkan sendiri kemarin. Tidak ada hubungannya dengan suara merdu. Pujian itu tidak ada hubungan dengan suara merdu. Tetapi berhubungan dengan hati madu. Hati kita ada honey untuk memuji. Thank you. Intisari muji itu syukur. Bukan nyanyi, bersyukur dulu. Kalau hati itu bersyukur pasti bisa nyanyi. Amin Bapak Ibu. Pernah dengar enggak? Mungkin papanya, tapi jangan cerita. Nanti malu dia, nanti papa. Papa saking senengnya, mungkin ada rezeki di kantor atau ada kenaikan promosi. Wah di WC nyanyi. Wah padahal suaranya enggak enak. Tapi enggak tahu kenapa. Kalau kita nyanyi itu suara kita selalu enak di telinga kita. You see, kalau orang itu hatinya happy pasti nyanyi. Dia enggak peduli enak enggak enak. Ya, berkatilah namanya dengan pujian kita. Suka memuji. Ini saya tidak akan bahas, saya sudah bahas 5 kali. Lalu kita lihat ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, pertama, pujilah namanya yang kudus, lalu ada kata hai segenap batinku. My innermost being bahasa Indonesianya, bahasa Inggrisnya. Hai segenap batinku, ada satu pepatah di perjanjian lama, dalam bahasa Inggrisnya, deep calls unto deep, yang artinya, aplikasinya, hanya orang yang batinnya dalam Roh Kudus yang bisa menyelami kedalaman Bapa. Jangan jadi orang Kristen dangkal. Hari ini kita telah berpindah dari pelataran. Orang-orang yang datang ke sini belanin, kecuali memang berhalangan. Kalau memang Anda sungguh-sungguh bisa, Anda di sini. Anda kan tidak puas di pelataran, Anda masuk ke ruang kudus sekarang. Anda mau dalami iman Anda.
Hai segenap batinku, deep calls unto deep. Apa yang saya katakan nanti, saya akan ajarkan di poin ketiga ini, butuh kedalaman untuk mengerti. Setelah yang pertama, berkatilah hatinya Tuhan. Kedua, berkatilah namanya. Ketiga, mari kita baca ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tuhan sudah terlalu baik. Segala berkat yang kita punya itu dari dirinya. Tak ada satupun yang kita bisa berikan yang belum Tuhan terlebih dahulu kasih ke kita. Tuhan itu gak hanya memberi kita tuayan, tapi benih untuk ditabur. Everything comes from Jesus. All that you have, all that you could give, itu semua sudah miliknya Tuhan dari awalnya. Tidak ada orang yang bisa memberi Tuhan apa-apa. Namun demikian, saya ingin membawa Anda kepada sebuah kedalaman. Hai segenap batinku, I will not speak to your brain only, I will speak to your heart. Saya tidak akan bicara kepada kepala Anda, saya akan bicara ke hatimu, ke manusia batinia. Ketiga, poinnya, berkatilah kerajaannya dengan persembahan kita. Saya ingin kita untuk melihat poin ini, dan saya jelaskan bagaimana kita bisa memberkati kerajaannya. Padahal kerajaannya itu maha kuasa, punya segalanya. Do you know that God has quote unquote needs? Tahukah Anda bahwa Allah kita yang punya segalanya itu dari waktu ke waktu setiap zaman punya tanda kutip, ya saya kasih kutip karena sesungguhnya Tuhan tidak butuh. Tapi tanda kutip, Tuhan itu di setiap waktu, setiap musim dia punya kebutuhan. Dan kebutuhan itu dia buka lowongan bukan karena dia perlu sesuatu, tapi karena dia memberi kita kesempatan. Tuhan tidak perlu kita untuk menyelesaikan proyeknya, tapi karena Tuhan itu memandang kita. Dan dia menganggap kita anak. Dia kepingin kita itu terlibat, partaking in His glory, atau mengambil bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan suatu hari. Tuhan ingin untuk memberi kita mahkota, bukan hanya mahkota kebenaran, yaitu keselamatan, tapi mahkota kemuliaan, yaitu upah di sorga. Bukan diiming upah, maka kita memberi. Bukan diiming-imingi dengan reward, maka kita mempersembahkan. Tapi pandang kasihnya. Dia itu saking mengasihi kita, sampai-sampai dia paksakan cari-cari jalan untuk buka lowongan. Supaya dalam kanvasnya yang dia gambar karya keselamatan ada bercak-bercak nama-nama kita di sana. Padahal dia nggak butuh kita. Malaikat itu sudah antri kalau bisa mimi, aku. Tapi Tuhan malah kasih pada manungso atau manusia. Tuhan punya kebutuhan. Saya kasih contoh. Saya bicara kepada manusia batinia Anda. Saya kasih contoh. Zaman Tuhan Yesus masih jalan di Galilea sebagai anak manusia, bukan hanya selalu anak Allah. Ada yang namanya wanita narwastu. Itu pas timingnya itu loh. Uncanny bahasa Inggrisnya. Timingnya itu gak bisa diulang. Wanita narwastu ini beli parfum yang mahal yang dia mau kasih ke satu laki-laki yang akan jadi idamannya. Tapi dia lihat semua laki-laki zamannya belang semua. Hidung belang. Lalu dia mengenal Kristus sebagai juru selamat, dia berkata, aku pecahkan parfum yang harganya setahun gaji ini. Apa yang ku harap-harap pada laki-laki tidak ku dapat. Tuhan yang memuaskan hatiku yang hampa, dipecahkan. Ketika murid-muridnya, khususnya Yudas protes, Tuhan berkata, loh orang miskin selalu ada di antaramu. Berapapun kamu tabur, berapa narwastu juga akhirnya habis dan tetap kemiskinan ada di dunia. Aku tidak selalu ada di antaramu. Dipecahkan. Dan Tuhan berkata, sampai kapanpun Injil diberitakan, perbuatan orang ini akan diingat. Perbuatan wanita ini. Dan dia sedang mengurapi aku. Siapa bisa urapi Yesus? Bukankah dia itulah yang punya urapan tak terbatas. Tuhan malah mengaku berkata, dia sedang mengurapi aku. She is anointing me for my death. Untuk kematianku. Sorry, lowongan itu sudah tutup forever and ever sampai sorga tidak akan terbuka lagi. Karena Yesus tidak akan mati kedua kali. Kebutuhan itu sudah ada yang ambil.
Siapa lagi coba? Kadang-kadang saya iri dengan keledai muda yang Tuhan pakai. Tuhan bilang, aku butuh kendaraan. Tuhan utus muridnya pergi ke kota Anu. Di situ ada keledai terbantun dengan anak keledai juga. Keledai hewan beban, tapi yang tidak pernah ditunggangi siapa-siapa. Yang grass baru, untuk Tuhan harus baru. Jangan kasih bekas. Lalu mereka ketemu. Orang yang punya kaget. Maling ayam ada, ini maling keledai. Sebelum mereka teriak, Petrus atau siapapun muridnya berkata, Tuhan membutuhkannya. Oh oke. Cuma satu kata, Tuhan membutuhkannya. Udah, diambil gitu aja. Keledai itu mahal. Zaman itu belum ada kendaraan. Keledai itu sama dengan mobil. Dikasih untuk Tuhan, untuk pelayanan. Untuk masuk ke Yerusalem, hosana. Saya yakin seluruh kuda di dunia yang ngerti dan paham penciptanya. Semua protes keras. Kenapa Tuhan pilih keledai? Dan lowongan itu tutup. Semua kuda-kuda sekarang antri, nginden untuk kesempatan itu lagi, tidak diberi. Kita kalah sama keledai. Andai kata waktu itu Tuhan mau digendong, pasti ada seseorang yang pasti kita rela untuk menggendongnya kemana-mana. Tuhan pilih keledai. Sorry guys, kita didahului oleh donkey. Kita kalah sama ikan. Ikan-ikan itu untuk menjadi cerita Injil, mereka jadi martir. Mereka lari mereka semuanya renang cepat-cepat seperti lomba olimpiade hanya untuk masuk ke dalam jalannya para murid-murid Yesus. Hanya karena Yesus mengucapkan sepatah kata, tebarkan ke kanan. Dan mereka tahu bahwa ini akan menjadi cerita Injil yang memberkati seluruh bumi sepanjang zaman sampai Tuhan datang kembali. Ini akan menjadi inspirasi gereja perjanjian baru. Tentunya ikan-ikan itu insting, tidak pakai pikiran. Tapi saya mencoba untuk mengorangkan mereka dalam bahasa yang bisa dimengerti. Itu semua ikan berlomba-lomba masuk ke jala. Secukupnya sampai kapasitas mereka itu berjubel-jubel untuk mati bagi Yesus. Supaya ada cerita penangkapan ikan yang ajaib. 153. Kita kalah sama ikan. Lowongan itu sudah tutup karena Yesus tidak lagi di atas perahu di Danau Tiberias. Dan rasul-rasul sudah tidak menjadi nelayan. Penjala ikan sudah tiada. Maksudnya dari golongan rasul-rasul anak domba. Sudah nggak ada lagi. Sekarang mereka sudah menjadi penjala manusia. Masih ada lowongan untuk mendukung penjala-penjala manusia. Berikutnya, siapa lagi coba? Selain ikan, keledai, kita nih kalah terus nih. Tempat perjamuan. Itu orang yang punya space, punya tempat, punya restoran itu. Itu loh loteng atas tempat Yesus perjamuan kudus. Sebelum dia ke Getsemani dengan murid-muridnya lalu diserahkan oleh Yudas. Tempat perjamuan itu kan juga murid-muridnya disuruh berjalan di depan, beritahu Tuhan membutuhkan tempat ini. Kapan? Malam tertentu, malam ini. Kita mau makan di sini. Dikasih untuk Tuhan tempat itu. Di tempat itu Yesus nyanyi. Kalau Anda baca di kitab Injil, sebelum akhirnya hengkang pergi ke Getsemani. Dan di tempat space restoran, ini restoran, tempat itu juga tempat yang nantinya, kita itu terlanjur didahului. Ya apa boleh buat, itu 2000 tahun lalu, kita belum lahir. Memang kalau belum lahir ya kesempatan itu memang sudah tidak ditakdirkan untuk kita. Tahu nggak? Tempat restoran itu nantinya menjadi tempat para rasul. Kunci pintu, nantikan Roh Kudus 120 lidah api di atas kepala. Itu orang yang punya tempat restoran tanpa nama, kita nggak tahu itu siapa. Ada beberapa spekulasi yang berkata itu adalah milik keluarga Markus, Yohanes Markus, kemenakan Barnabas. Juga tempat mereka berdoa saat Petrus di penjara, ketok-ketok pintu, lalu habis itu ada seorang pelayan perempuan namanya Roda, Petrus ada di depan pintu, mereka nggak buka karena mereka kurang percaya. Nah, nanti saya pikir ya, tempat itu sudah nggak bisa karena Yesus sudah tidak lagi ada di sana secara fisik. Dan tidak perlu lagi tempat perjamuan kudus. Perjamuan kudus sekarang dilakukan di dalam gereja. Mungkinkah sekarang lowongan yang tersisa adalah
membuka rumah kita atau tempat kita untuk CG. Itu masih ada. Tapi tunggu ya, waktu kiamat itu sudah tidak perlu lagi. Atau waktu Tuhan datang kembali, waktu pengangkatan terjadi, itu pun akan lewat. Tahukah semua di bumi ini akan berlalu? Kesempatan itu raihlah, karena tidak akan datang dua kali. Atau bukan tempat CG saja, mungkin tempat itu akan menjadi tempatnya GMS di kota tertentu. Belum ada gereja yang semisionaris ini. Space atau ruang itu akan digunakan sebagai gereja. Nah, itu masih berlaku. Itu masih ada. Tuhan masih, ngomong gini agak sungkan. Tapi kalau ini membuatmu mengerti, saya akan ambil resikonya. Tuhan masih butuh. Tapi waktu Tuhan datang kembali, itu tidak akan dibutuhkan lagi. Tuhan punya kebutuhan. Simon Kirene. Tuhan tidak akan memikul salib kedua kali. Tapi bahagialah kalau karena namanya kita dihina. Oh, saya mendapatkan kesempatan itu waktu saya di Palestina tahun berapa itu? Ketika di jalanan orang-orang tertawa, intimidasi, sabotase, listrik dimatikan. Panitia berkata, ada berapa percobaan pembunuhan. Itu kesempatan yang tak terulang dalam kehidupan saya. Saya bisa seperti Simon Kirene bukan mengangkat salib Yesus secara jasmani, tapi mengangkat salib Injil secara rohani. Dihina, diancam, karena berdiri di tengah-tengah marketplace, memanggil orang-orang untuk terima Tuhan. Kesempatan tidak terulang lagi. Tapi kesempatan di mana Anda bisa disalah ngerti, dikucilkan, karena perbuatan baik, karena perbuatan benar. Jemaat, GMS tercinta, kita bagian dari tubuh Kristus seluruh bumi, ya. Tapi sebagai gereja yang sungguh-sungguh misionaris, kadang-kadang saudara seiman kita yang lainnya pun bisa salah ngerti. Bisa juga kita dibenci, karena apa? Karena kita terlalu rajin menginjil. Karena kita terus mengajak orang untuk mendengar firman Tuhan. Gak apa-apa, nikmati. Itu lowongan. Nikodemus, saya gak bisa sebut satu-satu. Yusuf Arimatea, kita bisa beli kuburan tanah berapa kali berapa. Yesus sudah tidak perlu lagi, jangan kasih Tuhan kuburan. Dia tidak mati kedua kali. Bahkan kuburan yang satu itu pun tidak kepake lama kok, 3 hari lalu kosong. Tapi Yusuf Arimatea hoki. Sekalipun dia orang kaya, dia mungkin bisa banyak hal yang dia bisa berikan, tapi dia bisa memberikan persis seperti yang Tuhan butuhkan ketika tidak ada orang lain menawarkan. Kok bisa yang itu, waktu Yesus diturunkan itu tidak punya tempat proper. Dan badan Yesus tidak boleh dimakan sama vultures atau sama burung-burung jenazah itu yang memakan mayat biasanya. Nggak boleh, harus diturunkan sebelum Sabat. Karena itu dianggap najis oleh orang Yahudi. Lalu Yesus mau ditaruh di mana? Karena tubuhnya harus dibangkitkan, tulangnya pun tidak boleh dipatahkan. Untuk menggenapi nubuatan. Jadi waktu itu seluruh dunia lagi panik-paniknya. Rasul-rasulnya pun tidak bisa memikirkan untuk dirinya. Mereka memikirkan untuk diri sendiri. Muncul Yusuf Arimatea berkata, aku punya kuburan. Dia pergi ke Pilatus. Dia negosiasi. Can Jesus be buried? Bolehkah Yesus dikuburkan di pekuburannya keluargaku? Lebih tepatnya di kuburanku secara pribadi. Nikodemus ikut-ikut coba baca di kitab Injil. Dia bawa rempah-rempah sampai kiloan. Untuk merempah itu Tuhan. Supaya nanti kalau Tuhan dibangkitkan. Itu asli badan. Dan dia harus disimpan supaya nanti jadi bukti bahwa kuburan dengan batu yang raksasa itu digulingkan. Itu bukan mitos dan bukan rekayasa. Pada titik detik itu, Yusuf Arimatea memberikan yang Tuhan butuhkan. Ketika Yesus tidak bisa bicara karena dia mati. Dan kita juga bisa memberikan apa yang Tuhan butuhkan ketika Yesus sekarang belum kembali. Wanita-wanita yang lain yang datang membawa rempah-rempah sudah tidak bisa lagi kita tiru. Karena Yesus sekarang sudah bangkit dari maut. Dia bukan jasad, dia bukan lagi mayat.
pada hari ketiga dia bangkit kembali. Yang bangga Yesus sudah bangkit dan dia akan datang kembali. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Poin ketiga, berkatilah kerajaannya. Kerajaannya masih punya kebutuhan. Dengan persembahan kita. Lewat gereja kita terus memperlebar kerajaan Tuhan. Lewat penginjilan itu yang terutama. Tapi kita tidak lupakan kemanusiaan. Kita tidak berhenti sampai hanya membantu yang papa, yang menderita. Kalau Injil tidak diberi, buat apa kita bantu mereka, lalu ujung-ujungnya kita biarkan mereka masuk neraka? Pelayanan itu harus holistik dan harus seimbang. Gereja ini punya misi yang bagus, dan saya senang sekali melihat apa yang Kristus lakukan di tempat ini. Lebih bagus daripada bahkan perusahaan terbesar di antara jemaat. Kau mau melakukan karena sektormu adalah bisnis, tak akan bisa melampaui orang-orang Lewi apa yang mereka bisa lakukan karena mereka memberi hidup untuk ministry. So I thank God that our church people trust the church to do mission, untuk melakukan misi. Meskipun Anda juga tetap harus lakukan di perusahaan Anda, CSR dan sebagainya, Anda tetap harus lakukan your social responsibility atau tanggung jawab sosialmu. Tapi kita bersyukur ketika kita merapat, kita kuat. Bersama-sama kita perjuangkan visi GMS, mendirikan 1000 gereja lokal dan 1 juta murid. Karena itu nanti waktu Tuhan datang kembali, telat sudah. Yang selamat-selamat, yang binasa-binasa, itu juga bukan kebutuhan suatu saat. Apa yang kita lakukan MS Peduli, MSP, itu tidak akan bisa diperlukan lagi suatu hari ketika di sorga. Karena di sorga tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan. Puji Tuhan, akhir tahun yang lalu 16.000 sekian ratus orang serentak kita obati di antara masyarakat. Mereka tidak bisa beli obat, mereka tidak bisa berobat. Yang tidak tahu dirinya ada penyakit, cuma ada keluhan-keluhan dan cuma ada gejala-gejala. Kita obati semuanya. Kita lakukan apa yang kita bisa lewat gereja kita. Selama kita mampu, selama Tuhan belum kembali, kita harus terus mencari kebutuhan-kebutuhan Kristus berikutnya. Dan isi. Haleluya. 3 poin sini, Anda silakan foto, bawa pulang rema-rema ini. No, jangan pulang dulu, sebagian Anda pergi kerja dan sekolah. Supaya Anda ingat hari ini, di gereja ini adalah gereja yang selalu rindu memberkati Tuhannya. Ngomong gini, ngawur gak ya? Ini kalau tidak datang di ibadah ini dan terima impartasi, manusia batiniannya nangkap hati Bapak, orang kira kita ini ngawur. Gereja kita ini arogan. Ini gereja yang berani memberkati Allahnya. Bless the Lord. Oh my soul. Jangan kaget ya, suara saya serak. Suara saya jadi seperti redo. Kemarin terlalu banyak syabah, terlalu banyak bersorak-sorak. You see, this is a church that dares to bless their God. Inilah gereja yang berani memberkati Allahnya. Letakkan kotak persembahan di depan sini untuk saya dan keluarga saya. Tuhan tidak pernah menyuruh kita memberikan sesuatu yang kita tidak punya. Selalu dimulai dengan apa yang kita miliki. Dengarkan. Tidak kurang, tidak lebih daripada apa yang hati kita rela. Tapi hati nurani kita tahu, Tuhan, waktu aku memberi, aku memberkati kerajaan-Mu. I'm blessing your needs. Hari ini breakfast, makan pagi dengan Tuhan. Please allow me, izinkan aku untuk membayar bilnya. Kita punya ayah di sorga yang punya segalanya. Pagi ini, yuk kita traktir Tuhan. Ngeri ya ngomong gini. Makanya, kalau tidak melekat dulu, dan kalau bukan jemaat di hati, dan kalau batinmu tidak mengerti, Anda kan salah ngerti kalau saya ngomong gini. Ini orang nekat ya, traktir Tuhan. Yes! Kita bukan anak yang tidak tahu diri, yang terus dimanja dan dipopokin. Gereja ini tidak menggebu-gebu dan membualkan kasih Tuhan untuknya. Ya, Tuhan mengasihi kita. I know already. What you gonna do? Let's love him back. Apakah butuh berkat untuk bisa mencintai dia? Gak perlu Tuhan berkati saya setelah ini. Gak perlu Tuhan kembalikan apa yang saya persembahkan. Gak perlu, saya gak usah diiming 30, 60, 100 kali ganda. Gak usah. To me, God is my greatest blessing.
To bless him, that's crazy guys. Tuhan adalah berkatku terbesar, dan untuk bisa memberkati Tuhan, itu ide gila. Yes, I wanna bless my papa. Hari ini saya mau ajak Tuhan makan pagi ini. Dan kita dikasih firman kan sekarang, kita semua juga makan. Let me pay the bill. Rebutan itu orang Asia itu, kalau di Amerika atau di mana, kalau itu semua ada orang-orang Barat itu mereka heran, ini orang Asia itu suka nggak bisa rebut-rebutan, taruh kartu di sana. Wah, tarik-tarian itu sampai seru loh, sampai anak saya pernah sekali mau kasih-kasihan gini, kami kan selalu suruh anak-anak lebih cepat gitu ya. Wah gitu, sampai anak saya jatuh loh. Rebutan bayar. Kita ini nggak gampangan. Kita ini nggak makan bubur sembarangan. Kalau saya makan, saya pendeta, saya berusaha untuk bayar. Bayarin, bukan kepingin dibayarin. Saya tidak punya mentalitas free itu, mentalitas gratis itu tidak ada. Saya tidak murahan iman saya. Mentalitas kan tidak gitu, karena Tuhan itu provider gue kok. Malah justru kalau nerima terus itu kapan Tuhan akan berkati? Terlebih diberkati memberi daripada menerima, kata Paulus. No. Izinkan hari ini rebutan di kasir itu untuk bayari papa. Dia papa kita bersama-sama loh, Allah kita. Saya insist, saya mau bayar bilnya, meskipun yang kuberi tidak seberapa. Karena pemberian kita bukan dari apa yang kita tidak punya. Tuhan tidak pernah meminta sesuatu yang tidak kita miliki. Tuhan itu menguji iman kita. Tuhan suka orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan itu selalu mulai dengan apa yang kita persembahkan dengan sukarela, tidak lebih tidak kurang, sesuai dengan kerelaan hatimu. So izinkan saya pergi ke kasir dulu untuk traktir Tuhanku. Saya panggil anak saya, istri dan anak-anak saya untuk ketemu sama saya di depan. Haleluya. Setelah ini boleh diikuti sama para gembala regional dan gembala lokal, gembala satelit kita. Bukankah di gereja ini semakin atas harus semakin teladan? Baik Pak. This is my moment, oke? Jadi taruh di tengah dulu, jangan dimasukin dulu. Remember your envelope, each one of you. Ada namanya, ya nih, Mami sudah siapin semua ya. Let's make a commitment. Our family will always love God's people, ya. Pito matikan kuncinya, nanti ngikuti. Saya masuk sembarang nanti. Lord, humbly I ask you, give us the privilege and the honor of fulfilling your needs. Kebutuhanmu yang masih ada di dunia ini. Sebenarnya Tuhan tidak makan persembahan. Semua ini akan berakhir untuk membantu umat manusia. You know you are so beautiful. Sebagai imam pada keluarga dulu, sebelum imam kepada gerejamu, I want to just say to you, you are so beautiful, Lord. Beautiful, beautiful. Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful things of my life. Carefully touching me, causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Beautiful, beautiful. Jesus is beautiful. Jesus makes beautiful all the things of our life. Carefully touching me,
causing my eyes to see. Jesus makes beautiful things of my life. Ayo masukin. Siapkan lagu Bless the Lord, oh my soul. Semua jemaat bangkit berdiri mengikuti jejak gembalamu. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh bless the Lord, oh my soul. Jemaat boleh mulai maju memberikan persembahanmu untuk kebutuhan kerajaannya. Berkati kerajaannya. Bless His kingdom on earth. He has done great things. He has done great things. He has done great things. Bless His holy. He has done great things. Mari kita berkati kerajaannya di bumi. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. He has done great things. Bless His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. He has done great things. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Mari kita berkati kerajaannya dengan persembahan kita. He has done great things. Bless His holy. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya besar. Berkati kerajaannya. Done great things. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Hallelujah. He has done great things. Bless His holy. He has done great things. He has done
besar, perbuatannya besar. Pujilah nama, perbuatannya besar. Haleluya, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya, pujilah, pujilah namanya, pujilah sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji. Yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. And worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And unto you we lift our voice in praise. Nations on the earth, for you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And you shall reign in righteousness forever over all the nations on the earth. Hallelujah. For you are glorious and worthy to be praised, the Lamb upon the throne. And you shall reign in righteousness forever over all the nations on the earth.
I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love. And my heart will follow. And my heart will follow. Wholly after you. Wholly. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow wholly after you. And my heart will follow sepenuhnya akan engkau. And my heart will follow you, Jesus. Wholly after you. And my heart will follow. My heart will follow. Wholly after you. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita tepuk tangan seperti ini. Dari bawah ke atas, mari. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah. Lagi kami bawa. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you the sacrifices of praise. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you the sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of praise. Kami bawa pujian of praise. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. 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 Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Kami persembahkan korban pujian
pujian dan syukur lagi kami persembahkan. Kami Yada persembahkan korban pujian Master, syukur. thank you my Master. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Glory. Jingtian harus weja. Sebentar lagi Anda harus sekolah dan juga harus kerja. Church, Jesus loves you. Tuhan mengasihimu. Saya terharu melihat apa yang Tuhan kerjakan di antara kita. Kesempatan untuk memberkati kerajaannya hanya ada di dunia. Di sorga, kerajaannya tak bisa kau berkati. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan pada kami. Maju terus ya Bapak Ibu Saudara dalam profesimu. Doa kami menyertai. Maju terus, bertumbuh terus di dalam kerohanian. Bertumbuh di dalam pekerjaan Anda. Bertumbuh di dalam pelayanan. Dan biar rumah tangga Anda selalu ada berkat Allah. Katakan amin. Dan juga biarkan GMS makin hari makin bertambah untuk kemuliaan Allah. Beranak cuculah, bertambahlah, penuhi bumi dengan kemuliaan Allah. Kasih tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Blossom of snow, may you bloom and grow. Bloom and grow forever. GMS, GMS, bless His kingdom forever. Blossom of snow, may you bloom and grow. Bloom and grow forever. GMS, gemes. GMS, bless His kingdom forever. Haleluya. Bapak terima kasih. 6.00 pagi waktu Indonesia bagian sini kami ready untuk melaksanakan aktivitas Monday hari Senin ini. Thank you, kesempatan di awal tahun, tidak awal benar tapi masih minggu-minggu awal, bisa mencium kaki yang maha kuasa dan mentraktir Bapa. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan hidup kami dulu dan apa yang kami berikan. Dan semoga Tuhan terus memberikan pertumbuhan di dalam kerohanian, rumah tangga, pekerjaan, profesi, masa depan jemaat, dan pelayanannya pula. Berkati GMS, hamba-Mu bersyafaat ke hadapan Tata, supaya gereja ini sampai Tuhan datang, kebangunan rohaninya tidak berhenti, misinya tidak mati. Biarkan semakin hari semakin wangi ya Tuhan. Seperti bunga yang dari sorga. Kau taruh gereja ini di dunia. Salah satu gereja di tubuh Kristus di bumi ini yang berkenan kepada Tuhan. Beri kami hati Daud selalu. Meskipun otak kami Kau tambahi Salomo. Engkau ajari kami untuk bertambah dalam kasih karunia. Jemaat terkasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih, karunia dan setia dari Yesus putranya yang tunggal, pengurapan dan persekutuan yang intim dari Allah Roh Kudus yang tidak kelihatan namun melayang-layang di atasmu
dan memegang hatimu. Pulanglah atau pergilah membawa berkat dari Allah yang Maha Tinggi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Love you so much. God bless you.